Bab 2. Mengapa harus filsafat? Kita mungkin harus kembali mempertanyakan mengapa kesan banyak orang terhadap filsafat seringkali artifisial. Filsafat sering dipandang sebagai bidang eksklusif yang tidak sembarangan orang bisa memahaminya. Filsafat juga sering dilihat sebagai satu dunia yang mahal, ekspensif, kadang dianggap mewah, eksklusif, dan kadang dianggap khusus, elit. Satu dunia yang sekali dipuji dan diidealkan, tetapi tak jarang pula dihujat dan disesatkan, apalagi jika dikaitkan dengan logika ekonomi yang menjadi dasar berpikir manusia masa kini. Filsafat bisa dikatakan sebagai makhluk asing yang tidak memberikan profit apapun selain pembingungan. Filsafat bagi sebagian besar orang identik dengan kata ruwet, mengada-ngada, tidak mau diatur, ingin menang sendiri, mengacaukan ketertiban, dan anti-spiritualitas atau agama. Filsafat juga identik dengan gambaran-gambaran tentang filsuf sebagai seorang tukang debat yang tidak mau disalahkan, orang kurang kerjaan yang membahas hal-hal yang sudah jelas, atau orang-orang yang hidupnya kacau, berambut gondrong, jarang mandi, dan menyebalkan. Filsafat pada hakikatnya adalah sebuah tantangan-tantangan untuk tidak hidup secara mekanis, ikut-ikutan, taklid, dan mengalir tanpa tahu kemana, untuk apa, dan mengapa. Seseorang empu filsafat yang bernama Socrates pernah mengatakan satu jargon yang sangat dikenal di dunia filsafat, yaitu the only claminate life is not loving worth living. Hidup yang tidak diuji adalah kehidupan yang tidak berharga. Hidup tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja, tidak boleh dibiarkan berjalan apa adanya tanpa tahu harus kemana, untuk apa, dan mengapa harus demikian. Hidup harus diuji, diketahui, direncanakan, dan dipahami. Kemudian hidup harus dijalankan dalam alternatif terbaiknya. Nah, cara paling jitu untuk menguji kehidupan itulah yang menjadi bidikan utama filsafat. Louis O. Katzoff dalam pengantar filsafatnya berkata, filsafat membawa kita kepada pemahaman, sementara itu pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Tantangan untuk menguji hidup tampaknya semakin menemukan relevansinya pada saat ini. Zaman ketika kemajuan teknologi dan globalisasi informasi tidak hanya menjadi santapan sehari-hari manusia, tetapi juga telah menyetir hampir semua aspek kehidupan manusia. Hampir semua orang pada masa kini setiap hari disetir kemauan, keinginan, sampai kebutuhannya oleh media-media informasi, baik yang berskala lokal, regional, rasional, maupun global. Siapakah aku? Mengapa aku ada? Apa bedanya aku dengan yang lain? Untuk apa aku hidup? Bagaimana harus aku hidup? Dari mana asalku, kemana nantinya tujuanku, apa yang harus dan tidak boleh aku lakukan, sudah tepatkah tindakan yang aku lakukan selama ini, benarkah pengetahuanku tentang hidup yang aku punyai selama ini? Pada umumnya pertanyaan-pertanyaan itulah yang biasa dilacak jawabannya secara serius oleh para filsuf untuk menguji hidup mereka. Berbagai jawaban telah filsuf berikan terhadap pertanyaan tersebut. Sekarang giliran kita untuk menjawabnya. Jangan takut atau merasa tidak mampu, karena sebenarnya setiap orang mampu melakukannya. Jangan takut atau minder membaca atau melihat berbagai pandangan yang serba tinggi, serba ruwet atau serba jelimet yang diberikan oleh para filsuf terhadap kehidupan mereka masing-masing. Kitalah yang tahu tentang kehidupan kita sendiri, bukan mereka. Jalanilah ujian ini untuk kehidupan kita sendiri, karena dengan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berarti kita sudah mulai membuat hidup kita sendiri berharga dan lebih bermakna. Jadilah filsuf, setidaknya filsuf tentang diri kita sendiri. Kenalilah dirimu, kata Socrates lagi. Maka kehadiran filsafat sebenarnya adalah untuk menantang kita. Beranikah kita mempertanyakan dan menguji kembali segala hal yang selama ini kita anggap sudah semestinya begitu? Meskipun kelihatannya sederhana, apabila ditelaah dengan lebih mendalam, orang akan menyadari bahwa sekedar semboyan ujilah hidupmu tersebut tidak sesederhana redaksinya. Dalam sejarah, kita akan melihat bahwa slogan sederhana itu bisa menjungkir balikan tatanan kehidupan manusia yang dianggap telah mapan. Walaupun sebenarnya tujuan akhir dari penjungkir balikan tersebut seperti yang dimaui oleh Socrates sendiri adalah untuk membawa dunia menuju ke arah ketertiban yang tingkatnya lebih tinggi. Ketertiban yang diiringi dengan kesadaran serta kepedulian dan pemahaman manusia terhadap kehidupan mereka sendiri. Manusia tidak boleh hidup dengan mengandalkan rutinitas, ikut apa kata orang, merasa tahu padahal tidak tahu, dan merasa bisa padahal belum tentu. Manusia harus disadarkan dan dibangunkan dari keseharian yang membuat mereka terlena atau tidak suka ambil pusing terlalu dalam atas segala hal yang mereka lakukan dan pikirkan. Manusia harus digugah dari ketenggelaman mereka dalam kesibukan duniawi yang membuat mereka tidak lagi peka terhadap baik buruk, benar salah,
serta layak tidaknya apa yang mereka pikirkan, lakukan, dan angankan. Dengan melakukan evaluasi terhadap hidup seperti itulah manusia akan menemukan kebermaknaan hidupnya. Bukan sekedar menjadi komponen dalam sebuah mesin besar yang tidak punya nilai tawar dan nilai pilih, selain hanya ikut berjalan sesuai program tertentu yang telah dipatenkan. Bermaknanya hidup dan berharganya hidup itulah kiranya tawaran paling menarik dari makhluk yang namanya filsafat. Tawaran tersebut jangan dianggap remeh karena kebermaknaan hidup ini sangat esensial bagi manusia. Seseorang itu bisa disebut sebagai manusia atau bukan, sebenarnya terletak dalam bagaimana ia bisa memberi makna kepada hidupnya sendiri dan hidup dalam kebermaknaan itu. Kebermaknaan itulah hal paling asasi yang membedakan manusia dengan binatang. Melalui kemampuan memaknai hidup seperti itu, manusia juga diharapkan mampu melepaskan dirinya dari jeratan mekanisme hidup dan cara pandang maupun perilaku yang stereotipe tentang hidup. Kemiskinan, kekayaan, ketertindasan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesedihan dalam kehidupan pada dasarnya adalah persoalan pemaknaan hidup, sebagaimana manusia memaknai hidupnya sendiri. Untuk bisa melakukannya, filsafat menawarkan dirinya sebagai kendaraan. Kenalilah dirimu. Bab ketiga, siapa yang butuh filsafat? Untuk memahami pentingnya filsafat dan mengapa setiap orang membutuhkannya, ada baiknya kita membaca transkrip kuliah Ayn Rand, seorang filsuf novelis kelahiran Rusia yang tinggal di Amerika. Suatu ketika, Ayn Rand memberikan kuliah yang berjudul Philosophy Without Aid, filsafat siapa yang butuh? Kepada wisudawan dari The United States Military Academy di West Point, New York pada 6 Maret 1974. Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan posisi dan proporsi filsafat dalam kehidupan. Berikut beberapa potongan ceramahnya. Karena aku adalah seorang penulis fiksi, maka baiklah kita mulai saja dengan sebuah cerita pendek. Seandainya kalian adalah seorang astronot yang pesawat luar angkasanya lepas kendali dan terhempas ke satu planet yang tidak dikenal. Kemudian kalian bangun kembali dari pingsan dan menyadari bahwa diri kalian tidak terluka parah. 3 pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kalian adalah di mana aku, bagaimana aku mencari tahu tentang kondisi sekelilingku, apa yang harus aku lakukan. Di sana kalian melihat bahwa banyak tanaman asing karena ternyata ada udara. Cahaya matahari terlihat agak redup dan dingin dibandingkan yang kalian alami selama ini. Kalian lalu menengok ke atas, ke arah langit. Tetapi sudahlah, kalian tiba-tiba memiliki pikiran seperti ini. Kalau tidak melihat, aku tidak akan tahu bahwa aku sudah sangat jauh dari bumi dan tidak mungkin kembali. Jadi selama aku tidak tahu, aku masih bisa memiliki harapan sekaligus bisa merasa senang meskipun sebenarnya harapan tersebut keliru. Kalian mengamati kembali perlengkapan pesawat kalian. Perlengkapan pesawat itu rusak, tetapi kalian tidak tahu seberapa parahnya. Lalu kalian juga tiba-tiba berpikir bagaimana aku bisa percaya kepada perlengkapan pesawat ini? Bagaimana aku bisa percaya kalau perlengkapan ini justru tidak akan menyesatkanku? Bagaimana aku tahu apakah perlengkapan ini akan bisa dipakai di dunia yang berbeda? Lalu kalian pun menjauh dari peralatan tersebut. Sekarang kalian merasa heran mengapa kalian akhirnya tidak ingin melakukan apapun. Kelihatannya jauh lebih aman hanya dengan menunggu sesuatu terjadi entah bagaimana. Kalian meyakinkan diri bahwa lebih baik untuk tidak mengotak-atik pesawat tersebut. Dari kejauhan kalian melihat sejenis makhluk hidup mendekat. Kalian tidak tahu apakah makhluk itu manusia atau bukan, tetapi makhluk itu berjalan dengan 2 kaki. Akhirnya kalian memutuskan bahwa makhluk itulah yang akan memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Berita tentang kalian pun akhirnya tidak terdengar lagi. Menurut kalian ini fantasi bukan? Kalian tidak akan berlaku seperti itu dan tidak akan ada seseorang astronot pun yang berlaku seperti itu bukan? Namun ini adalah cara yang dipakai oleh sebagian besar manusia dalam kehidupannya di bumi ini. Sebagian besar manusia menghabiskan waktu untuk berusaha menghindari 3 pertanyaan yang jawabannya menjadi dasar bagi setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan, baik pada saat sadar maupun tidak, yaitu siapakah aku, bagaimana aku tahu siapa aku, apa yang harus aku lakukan. Ketika telah cukup dewasa, mereka merasa bahwa mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di manakah aku? Jawabannya adalah misalnya New York. Bagaimana aku mengetahuinya? Ya, tahu dengan sendirinya. Apa yang harus aku lakukan dalam hal ini? Jawabannya tidak pasti, tetapi biasanya jawabannya adalah apapun yang dilakukan oleh orang lain. Kesulitan yang dihadapi banyak orang dalam hidupnya secara umum kelihatannya disebabkan mereka tidak terlalu aktif, tidak terlalu percaya diri, tidak terlalu senang. Juga seringkali mereka merasakan takut tanpa sebab serta rasa bersalah yang tidak jelas, yang tidak dapat mereka jelaskan atau mereka hindari. Mereka tidak pernah menemukan fakta bahwasannya segala kesulitan tersebut datang dari 3 pertanyaan di atas yang tidak terjawab dan tidak
hanya ada satu ilmu yang bisa menjawabnya, filsafat. Filsafat mengaji karakter fundamental esensi manusia dan hubungannya manusia dengan semua eksistensi yang lain. Sebagai bidang yang berbeda dengan ilmu-ilmu tertentu yang hanya berhubungan dengan aspek tertentu dari eksistensi. Filsafat berhubungan dengan semua aspek alam semesta. Filsafat menyangkut segala hal yang eksis. Dalam dunia pemikiran, ilmu-ilmu tertentu adalah pohon-pohon, sedangkan filsafat adalah tanah-tanah yang memungkinkan adanya satu hutan. Filsafat tidak akan memberitahu kalian, misalnya apakah kalian di New York atau Zanzibar, meskipun filsafat mungkin memberikan sarana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun filsafat akan memberitahu kepada kalian apakah kalian berada di satu alam yang diatur oleh hukum-hukum alam sehingga bergerak stabil, pasti dan absolut, serta bisa diketahui, atau kalian berada di satu dunia kacau yang tidak mungkin bisa dipahami, yang berisi keajaiban demi keajaiban tidak terjelaskan, yang tidak bisa diramalkan dalam perubahan yang kacau, yang akalmu sama sekali tidak berdaya memahaminya. Apakah alam ataupun dunia ini tidak ada hubungannya dengan orang yang mengamati, ataukah justru keberadaannya ditentukan oleh sang pengamat? Apakah alam atau dunia tersebut suatu objek ataukah subjek dari kesadaran manusia? Apakah alam atau dunia itu seperti apa adanya, ataukah mereka bisa berubah oleh perubahan kesadaran kalian, misalnya oleh harapan kalian? Jenis-jenis tindakan kalian juga ambisi kalian akan berbeda sesuai dengan jawaban yang kalian temukan. Jawaban-jawaban tersebut merupakan ranah metafisika, satu kajian terhadap eksistensi apa adanya, atau seperti kata Aristoteles, Beng qua beng, satu cabang filsafat yang paling dasar. Apapun kesimpulan yang nantinya kalian capai, kalian akan berhadapan dengan keharusan untuk menjawab pertanyaan lain sebagai implikasinya. Bagaimana aku mengetahui hal itu? Karena manusia itu tidak maha tahu atau kebal dari kesalahan, kalian harus menunjukkan apa yang kalian nyatakan sebagai pengetahuan tersebut dan membuktikan validitas dari kesimpulan kalian. Apakah seseorang mendapatkan pengetahuan melalui status proses bernalar atau melalui ilham yang langsung dari kekuatan supernatural tertentu? Apakah akal itu satu kemampuan yang mengidentifikasi dan menyatukan bahan-bahan yang berasal dari indera manusia, ataukah akal itu berisi dari hal-hal dari ide bawaan yang ditanamkan sebelum ia lahir? Apakah akal mampu menangkap realitas, ataukah manusia memiliki kemampuan kognitif lain yang lebih hebat dibandingkan akal? Dapatkah manusia mendapatkan kepastian, ataukah ia ditakdirkan untuk selalu berada dalam keraguan? Sejauh mana kalian percaya diri dan sukses akan berbeda sesuai dengan jawaban yang kalian terima dalam ranah ini. Jawaban-jawaban ini berada dalam ranah epistemologi, teori pengetahuan yang mengkaji perangkat pemahaman manusia. Dua cabang di atas, metafisika dan epistemologi, adalah basis teoritis dari filsafat. Cabang yang ketiga, etika, bisa dianggap sebagai teknologinya. Etika tidak bisa diterapkan pada segala yang ada. Etika hanya bisa diterapkan kepada manusia. Etika berkaitan dengan segala aspek hidup manusia, meliputi karakter, tindakan, nilai-nilai, serta hubungannya dengan seluruh eksistensi. Etika atau moralitas menentukan aturan nilai untuk membimbing pilihan dan tindakan manusia, yaitu pilihan dan tindakan yang menentukan isi hidupnya. Sebagaimana astronot dalam cerita di atas, yang tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan karena ia menolak untuk tahu di mana ia berada dan bagaimana ia bisa mengetahuinya. Maka kalian tidak bisa tahu apa yang dapat kalian lakukan sampai kalian tahu sifat-sifat alam semesta yang berhubungan dengan kalian, sifat-sifat perangkat kognitif kalian, sekaligus sifat-sifat kalian sendiri. Sebelumnya kalian sampai pada ranah etika, kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh metafisika dan epistemologi. Seperti apakah manusia itu makhluk rasional yang dengan rasionalitasnya mampu untuk berhubungan dengan realitas, ataukah ia adalah makhluk yang buta, yang tidak jelas, satu makhluk yang terus-menerus digempur oleh perubahan? Ataukah apakah kemajuan dan kesenangan itu bisa dinikmati oleh manusia di atas bumi, ataukah ia ditakdirkan mengalami kegagalan dan ketidakenakan? Berdasarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, kalian bisa melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam ranah etika. Seperti, apakah yang baik atau buruk untuk manusia? Mengapa? Haruskah manusia itu secara khusus hanya memperhatikan pencarian kesenangan, ataukah sekedar menghindari dari penderitaan? Apakah manusia harus menjadikan kepuasan diri atau kehancuran diri sebagai tujuan hidupnya?
Haruskah manusia mengedepankan nilai-nilai hidupnya ataukah ia harus meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri? Apakah manusia harus mencari kebahagiaan ataukah pengorbanan diri? Aku tidak perlu menyebut konsekuensinya dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Kalian bisa melihatnya sendiri di mana-mana, dalam diri kalian sendiri dan di sekeliling kalian. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh etika menentukan bagaimana manusia memperlakukan manusia yang lain. Hal itu menentukan keberadaan cabang filsafat yang keempat, yaitu politik. Politik menentukan prinsip-prinsip satu sistem sosial yang tepat. Sebagai satu contoh, filsafat politik tidak akan menunjukkan beberapa banyak BBM yang layak untuk diberikan kepada kalian dan pada hari apa diberikan. Namun ia membahas apakah pemerintah memiliki hak untuk menentukan rasio pemberian BBM yang tepat. Cabang filsafat yang kelima dan terakhir adalah estetika, sebuah kajian tentang seni yang didasarkan pada metafisika, epistemologi, dan etika. Seni berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan penyegaran rohani manusia. Sekarang mungkin di antara kalian ada yang berkomentar bagaimana banyak orang, aku tidak akan berpikir tentang hal-hal abstrak itu, aku hanya akan mengurusi hal-hal konkret dan jelas dalam kehidupan nyata. Apa gunanya filsafat bagiku? Jawabanku, gunanya adalah untuk bisa mengurusi hal-hal konkret dan jelas dalam kehidupan nyata tersebut, yakni untuk memungkinkan seseorang bisa hidup di muka bumi ini. Kalian mungkin berkata sebagaimana sebagian besar orang bahwa kalian selama ini tidak pernah berurusan dengan filsafat. Aku akan meminta kalian untuk mengevaluasi pernyataan tersebut. Pernahkah kalian berpikir atau berkata seperti ini? Jangan terlalu yakin, tidak ada sesuatu pun yang pasti. Kalian akan dapat ide ini berasal dari pemikiran David Hume, dan banyak filsuf lain. Meskipun kalian mungkin belum pernah mendengar tentang mereka, atau kalian berpikir ini mungkin bagus dalam teori tetapi tidak berjalan dengan prakteknya, kalian akan menemukan ide ini dari Plato, atau hal itu buruk untuk dilakukan, tetapi kita hanya manusia biasa, tidak ada seseorang pun yang sempurna di dunia ini. Kalian akan mendapatkan ide tersebut dari Augustinus, atau juga mungkin hal itu benar bagimu tetapi tidak bagiku. Kalian akan menemukan ide tersebut dari William James, atau aku tidak bisa membuktikannya tetapi aku merasa hal itu benar. Ide ini dari Kant, atau hal ini logis tetapi logika itu berbeda dengan kenyataannya. Juga hal itu buruk karena egois. Kalian juga mendapatkan dari Kant. Pernah kalian mendengar seorang aktivis berkata, tindakan lebih dulu, berpikir belakangan. Ide ini berasal dari John Dewey. Beberapa orang mungkin menjawab, tentu aku pernah berkata seperti itu beberapa kali, tetapi aku tidak mempercayai ide-ide tersebut secara terus-menerus. Ide-ide itu mungkin benar kemarin tetapi tidak hari ini. Pandangan semacam ini pun bisa kalian dapatkan dari Hegel. Mereka mungkin juga berkata, konsistensi itu bayangan dari pikiran yang kerdil. Mereka akan mendapatkan ide ini dari Emerson. Mereka mungkin pula berkata, tetapi tidak mungkinkah seseorang menggabungkan dan menggunakan ide-ide dari para filsuf yang berbeda menyesuaikan momennya. Mereka akan mendapatkan ide ini dari Richard Nixon yang mengambil dari William James. Sekarang tanyakan kepada diri kalian sendiri, kalau aku tidak tertarik dengan ide-ide abstrak, mengapa aku dan semua orang terdorong untuk memakainya? Faktanya adalah ide-ide abstrak itu merupakan kesatuan konseptual yang merangkum sejumlah fakta konkret, dan tanpa ide-ide abstrak, kalian tidak akan bisa mengolah dunia konkret nyata, problem sehari-hari. Tanpa ide-ide abstrak, kalian akan seperti bayi baru lahir yang merasa setiap hal adalah baru dan segala hal adalah fenomena yang belum diketahui sebelumnya. Perbedaan antara wilayah mental bayi dan kalian terdapat dalam sejumlah kesatuan konsep abstrak yang dilakukan oleh pikiran kalian. Kalian tidak memiliki pilihan selain keharusan untuk mengintegrasikan pengamatan, pengalaman, juga pengetahuan kalian menjadi satu ide-ide abstrak, yaitu menjadi prinsip-prinsip dasar. Kalian hanya bisa menentukan apakah prinsip-prinsip tersebut benar atau salah, baik prinsip-prinsip tersebut merepresentasikan kepercayaan ataupun keyakinan rasional kalian, atau satu kumpulan ide yang kalian ambil secara acak yang sumber validitas, konteks, dan konsekuensinya kalian tidak tahu. Ide-ide yang sering kali mungkin akan kalian lepaskan seperti kentang panas dibandingkan kalau kalian tahu semua sebelumnya.
Namun, prinsip-prinsip yang kalian terima itu baik secara sadar ataupun tidak mungkin bertabrakan dengan prinsip orang lain. Semua prinsip yang bertabrakan itu pun harus kalian integrasikan. Apa yang mengintegrasikannya? Filsafat. Sistem filsafat adalah satu pandangan yang integratif mengenai realitas. Sebagai manusia, mau tidak mau kalian akan mendapati fakta bahwa kalian memerlukan filsafat. Kalian hanya bisa memilih untuk memahami filosofi hidupmu secara sadar, rasional, teratur, logis, dan cermat. Atau biarkan alam bawah sadarmu menimbun tumpukan sampah pemikiran yang tidak sadar, generalisasi yang keliru, slogan-slogan yang gak jelas, keinginan-keinginan yang tidak teridentifikasi, keraguan dan ketakutan yang berkumpul menjadi satu, lalu dengan diwadahi oleh pikiran bawah sadarmu. Tumpukan sampah itu menjadi sejenis filsafat dan berubah menjadi satu barang yang berat dan keras bernama self-doubt, kebimbangan. Seperti sebongkah batu besi dan rantai yang menggelayut di tempat di mana sayap-sayap pemikiranmu seharusnya tumbuh dan terbang. Kamu mungkin berkata, sebagaimana banyak orang lain, tidaklah mudah untuk selalu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang abstrak. Ya, memang tidak mudah, namun betapa lebih susahnya melakukan sesuatu tanpa tahu apa hakikat yang kita lakukan itu, kan? Pikiran bawah sadarmu itu seperti komputer, bahkan lebih kompleks dibandingkan komputer yang dibuat manusia dan fungsi utamanya adalah mengintegrasikan ide-idemu. Siapa yang memprogramnya? Pemikiran sadarmu. Kalau kamu tidak peduli dan tidak memiliki keyakinan, kesadaranmu dan akan diprogram secara acak sehingga dapat membawamu pada ide-ide yang secara tidak sadar kamu terima. Di sisi lain, komputermu selalu melahirkan hasil printout setiap hari dan setiap jam sesuai dengan emosi-emosi yang kamu rasakan, menanggapi segala sesuatu di sekelilingmu dan mengukur sesuai standar nilaimu. Kalau kamu memprogram komputermu dengan pemikiran yang sadar, kamu akan tahu ciri-ciri dari emosi dan nilai yang kamu miliki. Namun jika kamu tidak menyadarinya, kamu tidak akan tahu. Banyak orang khususnya pada saat ini mengklaim bahwa seseorang tidak bisa hidup hanya dengan logika belaka. Ada elemen-elemen emosi bersifat alami yang harus diperhatikan dan harus dipahami berdasarkan arah emosi pula. Ya, seperti itulah para astronot dalam ceritaku di awal tadi. Kelucuannya terletak pada dirinya sendiri, pada mereka sendiri. Nilai-nilai yang diyakini seseorang dan emosinya itu ditentukan oleh pandangan utamanya tentang kehidupan. Programmer utama bagi dunia bawah sadarnya adalah filsafat, sedangkan ilmu pengetahuan menurut para emosionalis tidak mampu mempengaruhi misteri tersembunyi dari emosi-emosi mereka. Kualitas output dari satu komputer ditentukan oleh kualitas inputnya. Kalau bawah sadarmu diprogram secara asal-asalan, hasilnya pun demikian. Kalian mungkin pernah mendengar istilah komputer gigo yang berarti garbage in, garbage out. Kalau sampah yang dimasukkan, keluarnya pun sampah. Rumus yang sama bisa diterapkan dalam hubungan antara pemikiran manusia dan emosi-emosinya. Seseorang yang disetir oleh emosinya itu seperti seseorang yang disetir oleh komputer yang printout-nya tidak bisa ia baca sendiri. Ia tidak tahu apakah programnya benar atau salah, tepat atau tidak, apakah program itu diatur untuk membawamu menuju kesuksesan ataukah kehancuran. Apakah program itu mendukung cita-citanya ataukah menghasilkan hal-hal buruk yang tidak bisa dikenali? Orang semacam ini buta dalam dua hal, buta menghadapi dunia di sekelilingnya dan buta menghadapi dirinya sendiri. Mereka juga tidak mampu menangkap realitas dan motif-motif hidupnya sendiri. Ia juga terus-menerus mendapat teror dari dua kebutaan ini. Emosi itu bukanlah perangkat dari kesadaran. Orang yang tidak tertarik dengan filsafat justru sangat membutuhkannya karena mereka sangat lemah di hadapan kekuatan filsafat. Orang yang tidak tertarik dengan filsafat menyerap prinsip-prinsip hidupnya dari budaya di sekelilingnya, dari sekolah, kampus, buku, majalah, surat kabar, film, televisi, dan sebagainya. Siapakah yang menentukan corak budaya? Sekelompok kecil orang terlatih, para filsuf. Sementara itu orang lain hanya mengikuti mereka, baik dengan yakin maupun dengan abai. Selama sekitar 200 tahun di bawah pengaruh Immanuel Kant, tren dominan filsafat mengarah pada satu tujuan tunggal, kehancuran akal manusia dan kepercayaan pada kekuatan nalar. Saat ini kita menyaksikan puncak dari kecenderungan tersebut. Saat seseorang mengabaikan akal, mereka akan mendapati bahwa emosi tidak bisa menuntun mereka. Mereka juga dapat merasakan bahwa tidak ada emosi yang bisa menyelamatkan seorang teror.
penyebar narkoba di kalangan anak muda membangkitkan kembali metode intelektual pada masa kini. Menampakkan tidak berdayanya dunia mental manusia yang kehilangan perangkat nalar dan melarikan diri dari realitas dari teror ketidakberdayaan mereka menuju hakikat keberadaan mereka. Lihatlah ketakutan anak-anak muda zaman sekarang untuk merdeka dan bagaimana fanatiknya mereka untuk bergantung pada sesuatu. Melekatkan diri mereka pada kelompok, grup atau geng. Sebagian besar dari mereka belum pernah mendengar tentang filsafat, namun mereka merasa membutuhkan satu jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak berani mereka tanyakan. Lalu mereka berharap kelompok yang mereka ikuti akan menjawab pertanyaan bagaimana cara untuk hidup. Mereka semua siap untuk disetir siapapun, dokter, dukun, guru, ataupun diktator. Satu hal paling berbahaya yang bisa dilakukan seseorang adalah menyerahkan kebebasan moralnya kepada orang lain. Seperti para astronot dalam ceritaku di atas, mereka tidak tahu apakah yang datang itu manusia ataupun bukan, meskipun berjalan dengan 2 kaki. Sekarang mungkin kalian bertanya lagi, kalau filsafat bisa juga merusak, mengapa seseorang harus mempelajarinya? Maksudnya, mengapa seseorang harus belajar teori-teori filsafat yang pada saat ini jelas-jelas keliru, tidak masuk akal, dan tidak berhubungan dengan kehidupan nyata? Jawabanku adalah untuk melindungi diri, untuk membela kebenaran, keadilan, kebebasan, dan nilai apapun yang kini kamu yakini atau pernah kamu yakini sebelumnya. Tidak semua filsuf itu rusak, meskipun beberapa di antaranya demikian, khususnya dalam sejarah filsafat modern. Di sisi lain, ingatlah bahwa pada awal setiap pencapaian peradaban seperti sains, teknologi, kemajuan kebebasan di dasar, setiap nilai yang kita nikmati hari ini, termasuk lahirnya negara ini, kita akan mendapati seseorang yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Aristoteles. Kalau kalian hanya merasakan kebosanan saat membaca teori-teori tidak masuk akal dari beberapa filsuf, kalian akan mendapatkan simpatiku yang paling dalam. Namun, kalau kalian membuangnya dengan berkata, mengapa aku mengkaji hal-hal yang aku tahu itu tidak masuk akal? Kalian keliru. Menurutmu itu tidak masuk akal, namun sebenarnya kamu tidak tahu. Padahal mungkin kamu menerima semua kesimpulan, menyetujui semua kalimat yang diutarakan oleh para filsuf tersebut, dan mungkin kamu juga tidak mampu membantah mereka. Hal yang kamu anggap tidak masuk akal itu sebenarnya berhubungan dengan isu-isu paling penting, hidup mati dari eksistensi manusia. Di dasar semua teori filsafat terdapat satu kandungan penting, yaitu satu kebutuhan dasar seseorang untuk sadar bahwa beberapa teori berusaha mencari kejelasan, sementara itu teori yang lain malah semakin menyembunyikan, merusak dan menghalangi orang untuk dapat menemukannya. Pertempuran para filsuf adalah pertarungan antar pemikiran. Kalau kamu tidak memahami apapun tentang teori-teori mereka, kamu pun tidak akan terlindungi dari teori-teori paling buruk dari mereka. Cara terbaik untuk belajar filsafat adalah dengan mendekatinya seperti pendekatan seorang detektif dalam cerita-cerita. Ikutilah setiap jejak, bukti atau implikasi untuk menemukan siapa pembunuh dan siapa pahlawannya. Kriteria pencarian itu ada dalam 2 pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Kalau satu kecenderungan tampaknya benar, tanyakan mengapa. Kalau kecenderungan yang lain agaknya salah, tanyakan juga mengapa dan bagaimana duduk persoalan itu. Semua itu. Kalian tidak akan mendapatkan semua jawaban dengan seketika, namun kalian akan memperoleh suatu karakter diri yang sangat berharga, kemampuan untuk berpikir tentang hal-hal yang penting atau esensial. Tidak ada satu hal pun yang diperoleh seseorang secara otomatis, baik itu terkait pengetahuan, rasa percaya diri, kepekaan batin maupun cara yang benar untuk menggunakan akal pikiran. Setiap nilai yang diinginkan atau dibutuhkan harus ditemukan, dipelajari dan diraih, bahkan termasuk cara berdiri yang benar. Dalam konteks ini, aku ingin mengatakan bahwa aku selalu menghargai postur saudara sekalian, para alumni West Point, satu postur yang menggambarkan seorang yang percaya diri, mampu mengontrol tubuhnya melalui latihan secara disiplin. Demikianlah latihan filsafat pun akan memberikan seseorang satu postur intelektual yang tepat, postur yang membanggakan, hasil latihan berpikir yang disiplin.